morning everybody, how are you today? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, before we go narration for today, let's pray together. Thank you. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai KD 3.28 dan 4.28, yaitu mengenai application letter atau surat lamaran pekerjaan. Dan dari KD tersebut, indikator yang bisa kita kembangkan sebagai berikut adalah next. Alright guys, you are now in the last year of high school, and in a few months you will be graduating and entering the world of college and university. Jadi, Anda semua tahu ini adalah di tahun terakhir berada di SMK atau sekolah, dan dalam waktu beberapa bulan ke depan Anda akan lulus, kemudian mulai mencari sesuatu pekerjaan atau mungkin mulai masuk di universitas. So what next? Kemudian apa yang akan terjadi? You are going to find job to earn money for an independent life or entering to the university. Mungkin sebagian dari Anda ada yang mulai mencari sebuah pekerjaan untuk bisa menghasilkan uang, atau sebagiannya lagi mulai untuk masuk di bangku mulia. So what's to prepare? Apa yang harus saya lakukan? What shall I do? Apa yang harus saya persiapkan? Untuk persiapan semuanya, pastikan kalian bingung. So don't worry, gak usah khawatir, because all you have to do is learning to make a good application letter, karena semua yang Anda butuhkan adalah bagaimana cara membuat application letter atau surat lamaran pekerjaan sebaik dan semenarik mungkin. So next, searching for your job vacancy. Mencari sebuah lowongan pekerjaan. We can find it easily on the internet accepting LinkedIn. Kita bisa dengan sangat mudah sekali pada zaman seperti sekarang ini mencari sebuah lowongan pekerjaan lewat internet atau lewat media massa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu contoh yang saya ambil dari job vacancy atau lowongan pekerjaan. Di sini ada dua job vacancy. Yang pertama adalah posisi apa sih yang perusahaan itu butuhkan, karena masing-masing perusahaan memiliki posisi-posisi tertentu yang sedang dibutuhkan. For example, like this. Contohnya seperti ini, speaker atau penjaga toko di sini. Atau di sebelah sini, marketing and sales manager. Jadi yang ini yang mereka butuhkan adalah sebagai shopkeeper atau penjaganya. Kemudian yang ini sebagai marketing and sales manager, sebagai di bidang pemasarannya, atau di sales manager and the second fine. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah qualification atau requirements-nya. Jadi persyaratan apa saja yang mereka butuhkan. Jadi masing-masing perusahaan mempunyai persyaratan masing-masing. Profession like this. Untuk shopkeeper yang mereka butuhkan atau kualifikasinya adalah male, maximum age 25, so if you are over 25 means 3 to find another job. Jadi yang mereka butuhkan di sini adalah laki-laki, maksimum umurnya 25. Jadi jika Anda sudah di atas 25 berarti coba cari pekerjaan yang lain, karena di sini yang membutuhkan adalah maksimum 25. Youth minimum senior high school. Pendidikan yang mereka butuhkan adalah minimalnya adalah senior high school, atau yang di sini sebagai posisinya adalah marketing atau sales manager. Requirements-nya, kualifikasi yang mereka butuhkan adalah female. Jadi mereka membutuhkan wanita dengan rentang usia antara 28 sampai 35 tahun. And from communication, English dan lain sebagainya. Jadi Anda harus benar-benar memperhatikan requirements-nya atau kualifikasi dari perusahaan masing-masing. Apa saja sih yang mereka butuhkan, karena masing-masing perusahaan pastinya membutuhkan posisi dengan kualifikasinya tertentu.
So, what is job application letter? Apa sih surat lamar pekerjaan itu? An application letter is one of the first 5 things that you need to prepare when applying for job. Surat lamar pekerjaan adalah salah satu hal yang Anda butuhkan ketika Anda mau mengajukan sebuah lamaran di perusahaan tertentu. Jadi, application letter semacam surat permohonan untuk mendapatkan suatu pekerjaan tertentu yang disesuaikan dengan lowongan yang tertera. And your application letter, together with your resume, are two of the most important documents yang need to get a job and finally join the company. Your application letter, surat lamar pekerjaan Anda bersama dengan resume atau kurikulum vitae atau sering disebut dengan CV atau riwayat hidup, are two of the most important documents, adalah dua hal yang penting ketika Anda mau melamar bekerja di sebuah pekerjaan tertentu. Nanti kita akan bahas tentang apa sih application letter atau curriculum vitae. Nah, sekarang adalah parts of the application letter, bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan. Contohnya sebagai besarnya seperti ini adalah headingnya, kemudian ada greeting atau salam, kemudian body isinya atau closing, and signature, kalimat penutup dan tanda tangannya, jangan sampai lupa. So, parts of the application letter and jadi bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan adalah yang pertama yaitu sender address adalah alamat, date adalah tanggal ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan. 3. Company address adalah alamat dari perusahaannya. 4. And salutation atau kalimat salam pembukanya. 5. Opening paragraph, kalimat pembukanya atau paragraf pembukanya. Yang keenam, and the body of letter, di sini adalah isinya. Jadi di sini yang penting adalah isi. You are qualified and the right one to get a job. Jadi pada and the body of letter, pada isi dari suratnya Anda harus memberikan pernyataan yang kuat bahwa Anda masuk dalam persyaratan tertentu dan Anda adalah satu-satunya orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut. Jadi Anda harus menggunakan kalimat yang benar-benar meyakinkan, and the right one to get job for that job. Yang ketujuh, and the closing paragraph adalah kalimat penutup. Example of application letter, ini adalah salah satu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama di sini adalah kontak information. Jadi yang di sini bisa berisi alamat dan lain sebagai berikut. And then this is, pada panah pertama di sini dijelaskan what position you are applying for. Jadi posisi apa yang sedang Anda ajukan di perusahaan tersebut. Jadi Anda bisa tulisnya di paragraf pertama seperti contohnya di sampingnya. Kemudian next, pada second paragraph adalah Anda di sini menjelaskan what makes you a strong candidate, apa yang membuat Anda sebagai kandidat terbaik. Jika Anda di sini bisa mencantumkan bahwa Anda lulusan dari sekolahan ini atau jurusan ini, kemudian Anda mahir, contohnya saya bisa komputer, bisa Excel, Word, dan lain sebagainya berikut, atau bisa programan dan lain sebagainya berikut. Kemudian juga di sini berisi we the shall select you for an interview. Alasan kenapa Anda layak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi pada second paragraph ini semacam summary, jadi semacam kesimpulan kenapa Anda layak untuk mendapatkan pekerjaan ini dan kenapa mereka harus memilih Anda untuk interview. Dan next selanjutnya adalah how you will follow up. Jadi pada paragraf terakhir bagaimana cara mereka menghubungi Anda. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi pada paragraf ini Anda harus mencantumkan kemana mereka harus menghubungkan Anda, seperti meninggalkan nomor telepon atau alamat email dan lain sebagainya. So tadi kita sudah belajar mengenai apa sih application letter dan juga bagian-bagian. Sekarang kita akan belajar tentang function of application letter. Jadi fungsi dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri yaitu
yaitu yang pertama, as a written proof when applying for a job, sebagai bukti tertulis bahwa Anda sedang melamar pekerjaan ke perusahaan tersebut. Next, as means of communication, jadi sebagai media komunikasi antara Anda dan perusahaan. Ketiga, as consideration for employer, sebagai bahan. Next, sekarang kita belajar mengenai kurikulum vitae atau CV atau resume, atau biasanya kita sebut sebagai dengan riwayat hidup. So what curriculum vitae is brief equation of person education, qualification, and professional experience, typically sent with job application. Jadi intinya CV itu berisi tentang education Anda, tentang pendidikan Anda, pendidikan yang Anda pernah tempuh, kualifikasi, kemudian eksperimen pengalaman kerja di mana saja yang pernah Anda tempuh, dan lain sebagai berikut. This is the easy example of resume atau curriculum vitae, adalah contoh dari CV. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di sini ada alamat dari Anda, kemudian header located and the top dissolved into name, address, and phone. Jadi di sini harus berisi tentang nama Anda, kemudian alamat Anda, nomor telepon, atau kemudian alamat Anda, nomor telepon atau email yang bisa dihubungi. Education lists the most recent diploma degree you have under the date, graduation, and the field of study, starting with the most recent. Jadi pada kolom education di sini adalah berisi tentang pendidikan apa saja yang Anda telah tempuh, dari starting with the most recent, mulai dari terbaru. Contohnya seperti di bawah ini. Educationnya adalah lulusan dari Institut Teknologi Surabaya tahun 2013. Kemudian di bawahnya sini dari Universitas of Gadjah Mada, Faculty of Economic, Yogyakarta tahun 2009, ditulis dari tahun yang paling muda. Kemudian next, ada course list the course you have take. Jika Anda pernah mengambil sesuatu kursus tertentu, contohnya kursus komputer atau kursus program, dan lain sebagai berikut. Bisa saja Anda cantumkan di bawahnya. Kemudian list of players, job title, and description of your duties, starting with the most recent. Jadi di sini sama seperti educationnya. Jika Anda mempunyai lebih dari satu pengalaman kerja, bisa ada tulis di bawahnya. Kemudian Anda tulis dari yang paling baru, and then list club of organization and active in with you. Jika di sini berisi mengenai klub atau organisasi yang Anda masih aktif, oke, jadi seperti itu. So, ini adalah contoh soal seperti ini. We, I mean consultant company, are looking for. Jadi ini adalah contoh dari job vacancy senior secretary female. Jadi yang mereka butuhkan adalah perempuan. Minimum 5 years, good command of English, computer literate, dan lain sebagai berikutnya. Kemudian contoh teksnya, jadi teks di atas menjelaskan tentang apa. Yang pertama, Wisma Emma, a job vacancy, senior secretary, and application letter, Citra Energy Development. Jadi pada teks di atas adalah tentang job vacancy. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Thank you for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.